Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namere Hidijah dari kelas C dengan NIM 087. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada daftar isi dari makalah saya. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah. Kemudian pembahasan mengenai pengertian Al-Quran secara umum, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam menurut 4 imam mazhab, fungsi dari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama, kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Kemudian dilanjut dengan penutupan berupa kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, di sini ada latar belakang. Secara garis besarnya, sumber itu diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalahnya. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya. Lalu di sini ada tujuan makalah. Seperti yang bisa kita baca pada PPT terdapat 5. Nah, kemudian di sini ada pengertian Al-Quran secara umum. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata Qur'ah yang berarti bacaan atau dibaca. Dimaksud bacaan karena Al-Quran merupakan kitab yang wajib dipelajari oleh orang yang mengimani kebenaran dan secara istilah Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, lalu ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Selain itu, menurut pandangan keempat imam mazhab terhadap Al-Quran sendiri, ternyata ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Seperti misalnya menurut Imam Abu Hanifah, beliau sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam, namun berbeda pendapat di lafaz dan maknanya saja. Nah, yang kedua ada pandangan menurut Imam Malik. Beliau berpendapat kalau Al-Quran itu kalam Allah yang tidak dapat dikatakan sebagai makhluk, dan beliau pun mengikuti jejak ulama salaf dengan cara menggunakan ra'yu. Lalu yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i. Beliau menganggap bahwa Al-Quran tidak bisa lepas dari as-sunnah karena kaitannya sangat erat sekali dan merupakan penjelas berbagai keterangan umum yang ada di Al-Quran. Dan yang terakhir di sini ada pendapat atau pandangan menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau berpendapat bahwa keduanya itu sama-sama dikatakan kuat. Jadi antara Al-Quran dan As-Sunnah itu memiliki kedudukan yang kuat gitu. Nah, kemudian di sini juga dibahas bahwa Al-Quran mempunyai fungsi yang beragam, seperti pertama, hudan atau sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua ada rahmat atau keberuntungan dalam bentuk kasih sayang Allah. Yang ketiga ada furqan, yaitu pembeda yang baik dan buruk. Yang keempat ada mau'izah sebagai pengajar. Kemudian yang kelima ada busyira atau kabar gembira. Nah, yang keenam di sini ada tibyan atau mubin sebagai penjelasan. Kemudian yang ketujuh ada musyarik sebagai pembenar kitab sebelumnya. Lalu yang kedelapan sebagai nur atau cahaya kehidupan bagi umat manusia. Nah, yang ke-9 di sini ada tafsil, yakni penjelasan secara rinci.
Nah, yang ke-10 ada Shifa'ul Syudur dan dan yang terakhir ada Hakim, yaitu kebijaksanaan. Nah, dalam hal ini kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama itu yang pastinya sangat tinggi, karena Al-Quran sendiri merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua umat Islam yang ada di bumi ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut, jelas bahwa kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama yang dapat dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Quran itu sendiri. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain dari luar Al-Quran. Karena jika menggunakan sumber hukum lain di luar Al-Quran, maka itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Hal ini berarti bahwa sumber hukum Islam itu tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Berarti perintah mematuhi Allah itu sesuai perintah mengikuti apa-apa yang difirmankannya dalam Al-Quran. Nah, sampai juga pada penutupan. Di sini ada kesimpulan. Masih sama seperti yang sebelumnya mengenai pembahasan dan menurut pandangan. Nah, dalam hal ini sudah pasti Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam karena sebagai sumber utama dan pertama, sehingga bisa kita jadikan pedoman hidup. Seperti pada dalil berikut yang menyertai Al-Quran dalam menjadi sumber hukum Islam yang pertama, diantaranya ada Quran Surah Ali Imran ayat 103, kemudian ada Quran Surat Al-A'raf ayat 157, yang ketiga ada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dan terakhir Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang pada sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, di sini ada daftar pustaka yang sebagai sumber yang saya ambil untuk bahan materi ceramah makalah ini. Baik, sekian terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.